Kembali di Gestur, ada dua narasumber tambahan. Ada Bung Ivan Yustiavandana, beliau adalah Direktur Riset PPATK. Selamat malam. Selamat malam, Mas. Di sana ada Mbak Alona, Sintiar Alona, yang juga akan menjadi narasumber berkaitan dengan namanya disebut-sebut begitu. Mbak Alona, apa kabar? Sehat. Saya melihat Anda ketika di Kabar Petang, Anda dengan berapi-api mengatakan saya tidak menerima uang dan sebagainya, tidak kenal Wawan dan sebagainya. Jangankan menerima uang, tahu sosoknya aja saya taunya di TV One. Taruhlah Anda taunya di saat TV One. ditangkap KPK. Siapa tahu. Ini pertanyaan sama seperti kepada Mbak Indah, yaitu bisa saja dalam bekerja sama Anda tidak langsung berhubungan dengan orang yang memberi kontrak itu. Anda punya manajemen. Maksudnya gimana? Kurang dengar? Anda bisa saja tidak berhubungan langsung dengan pemberi kontrak. Oke, klien Anda begitu kan? Bisa lewat orang lain. Jangan-jangan Anda mendapat kontrak itu dari orang lain, tapi itu dari Wawan. Kontrak apa? Soalnya Alona sendiri aja nggak bergaul ya, nggak bergaul dengan siapapun. Alona tuh tipe orang yang menyendiri gitu. Jadi Alona tidak kenal sosok seorang Wawan, suaminya Ibu Airin, Wali Kota Tangerang Selatan, dan juga Alona tidak mengenal siapapun teman-temannya si yang Wawannya itu, Pak Wawan lah ya, kita sebut. Ya, pertanyaan sama juga tadi karena Anda tadi telat dengan Mbak Indah adalah tidak ada asap tanpa api. Anda ada rumor, Anda dan juga ide gitu ya, tanpa P tapi disebut-sebut juga memiliki hubungan dengan Wawan. Ada uang yang diterima dari situ. Apa komentar Anda? Silahkan dicek. Ya, silakan dicek. Hanya waktulah yang bisa membuktikan itu benar atau tidaknya. Kalau saya di sini mengklarifikasi kalau benar-benar saya tidak mengenal atau tidak tahu sosok si Wawan, Pak Wawan itu gitu loh. Saya taunya hanyalah mantan gubernur Banten. Itu ya siapa sih nggak tahu. Hanya tahu tapi kenal tidak. Gitu sampai loh. Berani bilang potong jempol gitu ya? Loh, karena memang benar saya tidak kenal. Untung nggak digantung di Monas maksudnya. Nyindir. Itu Anas kalau itu. Oh iya. Serem. Baik, kalau rumor seperti itu Anda mau cuekin atau mengancam itu kan hanya gosip. Semakin digosok semakin sip. Jadi aku ambil positifnya aja. Gitu. Alright. Mas Ivan, kalau kemudian ada banyak artis, baik yang ternyata sudah ditarik kendaraannya oleh KPK maupun yang disebut-sebut atau yang sedang diperiksa begitu, bagaimana kemudian PPATK bisa menyimpulkan sebuah transaksi itu aneh dan layak untuk dicurigai? Ya, prinsipnya gini ya, jadi bahwa yang namanya harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana itu, dia tidak boleh memiliki nilai manfaat. Tidak boleh memiliki nilai manfaat. Apa artinya itu nilai manfaat? Tidak bisa dimanfaatkan. Ya, artinya kalau duit kan bisa dimanfaatkan. Ya, kalau asalnya berasal dari tindak pidana, kalau kemudian dimanfaatkan, itu melahirkan yang namanya tindak pidana pencucian uang. Ya, itu yang disebut dengan pencucian uang, dasarnya seperti itu. Jadi setiap orang yang menerima, ini tidak terkait dengan artis atau siapapun juga. Dia undang-undang bicara setiap orang. Setiap orang yang menerima harta kekayaan yang bersumber dari tindak pidana, dia bisa dikenakan tindak pidana pencucian uang. Tapi memang ada klausul patut diduga atau diketahuinya. Nah, itu yang nanti yang penyidik akan mendalami masalah itu. Maksudnya begini, bagaimana sebuah transaksi, taruhlah itu Mbak Alona atau Mbak Vita atau Mbak Indah, ada transaksi kan, uang keluar masuk uang itu di rekeningnya, bisa dikatakan aneh dan layak untuk kemudian disebut ini aneh bin ajaib dan layak untuk diselidiki. Iya, masalah aneh atau tidaknya itu tidak ada di undang-undang. Yang ada adalah curiga atau tidak curiga. Jadi apabila penyedia jasa keuangan kemudian berdasarkan parameter yang dia punya, ya berdasarkan misalnya parameter yang dia punya, profil yang bersangkutan ada katakanlah PNS gitu ya, atau ya siapapun juga lah, punya ukuran dalam penghasilan sahnya dia gitu. Tiba-tiba dia menerima penghasilan yang lebih dari kebiasaan di dalam rekening dia, itu akan mencurigakan bagi banknya. Untuk kemudian banknya menyampaikan laporan kepada kita. Itu konteks mencurigakan. Tapi yang menarik adalah gini, di dalam undang-undang juga setiap pihak yang melakukan transaksi 500 juta atau lebih, jadi 500 juta fisik ya, tidak peduli dari manapun juga, pada saat orang melakukan penarikan fisik atau memasukkan uang secara fisik 500 juta sekali waktu atau beberapa kali dalam satu hari, itu langsung dilaporkan kepada kita. Itu 14 juta laporan yang seperti itu yang sudah kita tangani sampai sejauh ini. Nah, kalau di bawah 500 juta nggak bisa? Di bawah 500 juta masuknya ke mencurigakan. Seandainya PNS yang melakukan katakanlah PNS ya,
kita nggak menstigmatisasi siapapun juga. Katakanlah PNS melakukan transaksi di bawah 500 juta, sementara dia tidak pernah melakukan transaksi sebesar itu akan mencurigakan bagi banknya. Oke, itu PNS dari ketahuan gajinya paling tidak di bawah 20 juta lah kira-kira untuk yang level paling tinggi. Kalau artis itu ya dalam sebuah transaksi bisa lebih dari itu. Mestinya nggak bisa dibilang mencurigakan. Iya, ntar dulu, kita nggak bicara artis lah ya. Ini ada kebetulan. Kebetulan di sebelah kita ini ada. Masalahnya begini, semua orang pasti punya revenue. Ya, semua orang pasti punya revenue dan revenue itu bisa terukur ya. Siapapun juga, mau dia swasta, mau dia pegawai negeri, mau dia pengusaha, katakanlah seperti itu, atau mau dia korporasi, punya revenue, punya equity yang likuiditas yang bisa diukur oleh banknya. Misalnya katakanlah seseorang lah yang sering diketahui oleh masyarakat, tiba-tiba dia punya sekian banyak uang, terus kemudian orang kan berukur juga. Sementara di pembukaan rekeningnya dia mengatakan hasilnya katakanlah cuma 20 juta per bulan atau 200 juta per bulan, tiba-tiba dia masukin 1,5 miliar dalam rekeningnya, pasti akan mencurigakan bagi banknya. Ini khusus artis. Sekali lagi khusus artis. Ya. Artis bisa lagi ngetop misalkan, tambah Olonan, tambah Vita atau Mbak Ida, tiba-tiba dapat kontrak yang bisa gede. Suatu saat bisa 1 bulan kosong misalkan. Bisa pernah 1 bulan kosong nggak ada penghasilan gitu ya. Nggak bisa dibilang mencurigakan. Ya, setiap pihak pada saat tertentu mengalami pelonjakan dalam transaksinya, dia pasti akan mencurigakan oleh banknya, pasti. Siapapun juga ya. Teman-teman artis juga akan seperti itu. Misalnya di rekeningnya tidak pernah menerima lebih dari 20 juta, katakanlah, mohon maaf, tidak pernah lebih dari itu, tiba-tiba teman-teman ini menerima 200 juta, 300 juta, pasti akan di-alert oleh kita. Permasalahannya seperti ini, ada seseorang yang diduga menerima uang yang berasal dari korupsi, kan orang ini yang kemudian kita potret. Ya, orang ini yang kemudian kita potret. Nah, potret dari orang ini mengalirkan uang ke beberapa pihak. Itu cerita lain. Jadi artinya dia kemudian memanfaatkan uang yang berasal dari tindak pidana ke beberapa pihak. Nah, beberapa pihak inilah yang sering dibahas sekarang di dalam oleh media massa kan. Jadi mbak-mbak bertiga ini rekeningnya tuh dilihat tiap hari gitu ya, mau PPATK ya? Dilihatin tiap hari? Tidak tiap hari juga. Tidak tiap hari juga. Pernah dilihat? Dilaporin? Tapi dilaporin? Ya kalau dilihat kan setiap orang kita lihat, sepanjang ada di dalam laporan kita, setiap orang pasti akan kita analisis gitu. Tapi dari Alona sendiri ya, Alona sih sangat bangga dengan cara kerjanya KPK ya, karena tidak pernah salah untuk menuding ataupun menangkap seseorang gitu loh. Jadi Alona sih sangat bangga dengan KPK. Nah, kalau misalkan Alona disangkut-sangkutkan dengan kasusnya si Wawan, si Alona sendiri sih bener-bener berani menghadapin ini karena itu semuanya fitnah kalau yang ditujukan adalah Alona. Kenapa Alona bisa melihat yang ditujukan Alona? Mungkin dari plat mobil Alona adalah dari A, yaitu Banten gitu loh. Dari plat mobil kan kita bisa order dari showroom. Mobilnya padahal mobil berharga 1 miliar lebih begitu kan? Kenapa? Mobilnya lebih dari 1 miliar rupiah loh. Ya, tapi kan ngeredit selama 3 tahun dan itu bisa dicek loh, bisa dicek. Oke. Gitu loh. Mbak Indah ada komentar, pertanyaan? Iya Pak, kan ini kan di sini kerjaanku di dunia entertainment sebagai seorang penyanyi nih Pak ya. Nih one day ya, aku ada nyanyi diundang dalam satu acara Pemda gitu loh. Lalu kan yang pastinya kan sesuai dengan kontrak transfer lah lewat label aku baru ke aku. Nah tapi ternyata seseorang ini setelah beberapa bulan kemudian atau beberapa tahun kemudian terkena kasus pencucian uang. Apakah dengan nilai yang kira-kira 100 juta, di bawah 100 juta, kira-kira apakah itu akan terkena dalam kasus tersebut, apakah akan dikait-kaitkan? Padahal kan di sini kan saya menjual jasa, otomatis kan saya meminta hak saya pada saat saya setelah melakukan kewajiban saya untuk mengentertain di acaranya mereka. Apakah itu akan masuk ini nggak sih Pak? Kan untuk saya lebih hati-hati lagi kan yang pastinya dalam mencari suatu pekerjaan gitu loh. Ada komentar? Ya begini Mbak Dewi. Jadi kita potretnya dari awal dulu. Pada saat orang ini katakanlah melakukan tindak pidana dan kemudian katakanlah ada transaksinya dan kami analisis, kami periksa dan kami serahkan kepada KPK. Kemudian langkah berikutnya oleh penyidikan adalah mencoba melakukan klarifikasi terhadap setiap uang yang dialiri oleh yang bersangkutan. Ya kan, itu kita tidak bicara nilai. Pada saat itu kita tidak lagi bicara nilai. Pada saat potret seseorang itu teraliri di dalam hasil analisis atau hasil pemeriksaan, nilai bisa 10 juta, bisa 20 juta, berapapun juga, itu bisa masuk di situ. Nah, yang menjadi menarik adalah pada saat
angka yang ditransfer, angka yang kemudian ditransaksikan dengan orang tersebut, pada saat kita melakukan cross check tidak sesuai dengan profil rekeningnya dulu. Hanya profil, bukan berasal dari siapa yang ngasih. Nanti dulu. Belum. Pada saat kita masuk kan kita sudah terpotret siapa yang ngasih nih, Betul, Mas ya. betul. Kita sudah ketahuan. Kalau kita nggak kepotret siapa yang ngasih kan kita nggak akan sentuh siapa pun juga kan. Udah ketahuan siapa yang ngasih, kemudian di dalam rekening siapa yang ngasih tadi teralirilah katakanlah jumlah-jumlah tertentu. Ada jumlah-jumlah yang menurut kita perlu didalami lagi orang-orang tersebut. Tidak semua, bisa 1.000 orang kita dalami cuma 100-200 orang gitu ya. Kita dalami. Nah, kita dalami lagi profilnya apa. Kewajaran transaksinya apa. Katakanlah cuma 50 juta. Saya mengatakan katakanlah terus nih karena saya tidak boleh spesifik ya. Katakanlah cuma 50 juta. Tapi di rekeningnya tidak pernah teraliri atau tidak pernah melakukan transaksi lebih dari 3 juta. Ya kan? Artinya 5 juta ini akan 50 juta ini akan menjadi mencurigakan di luar profil dia. Karena dia biasanya cuma 5 juta, 3 juta, 5 juta, 3 juta gitu ya. Nah sekarang step berikutnya adalah apakah yang menerima ini bisa dikatakan patut mengetahui atau menduganya gitu ya. Tapi kalau transfer itu secara kontinu misalnya 5 juta, walaupun kecil ya, 5 juta tapi kontinu terus tiap bulan atau tiap minggu. Nah, ini tidak lagi bisa dikatakan bahwa dia tidak akan tahu bahwa siapa yang ngasih gitu ya. Karena ada semacam keteraturan, kemudian ada semacam pasti ada komitmen di dalam transaksi itu. Patut kita perdalam lagi. Apalagi saya ingin ke Mbak Vita, terus terang Mbak Vita bisa bertanya langsung juga kepada Mbak Ivan. Sebentar lagi di Gestur.